Kondisi ekonomi global akibat gejolak geopolitik mau tak mau turut berdampak pada perekonomian maupun lapangan pekerjaan dalam negeri. Kelangkaan bahan baku maupun bahan bakar, serta rencana perpindahan sejumlah pabrik ke luar negeri berpotensi merenggut mata pencaharian puluhan ribu orang. Menurut Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia, setidaknya dalam 7 hingga 10 hari mendatang akan terjadi PHK di salah satu pabrik keramik terbesar di Bekasi, Jawa Barat, dipicu kenaikan harga gas industri. Hitung-hitungan KSPSI menginformasikan angkanya menyentuh lebih dari 50 ribu pekerja. Tak hanya di Bekasi, ancaman serupa turut ditemukan di Jawa Timur dan Jawa Barat. Pemerintah tak sekali menegaskan komitmen dalam berpihak kepada kelompok buruh. Namun, gelombang PHK massal bagaimanapun menggambarkan betapa jarak antara perlindungan di atas kertas dengan kenyataan di lapangan masih terbentang jauh. Baik pemirsa, kita langsung saja menanyakan hal ini dengan Timbul Siregar selaku Koordinator Advokasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dari Watch. Halo, selamat siang Pak Timbul, apa kabar? Selamat siang, Mbak. Baik, Salam sebelumnya terima kasih Pak setelah berkenan bersama kami di Halo Indonesia. Langsung saja Pak Timbul, ini ada data dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI menyebut sebanyak 55 ribu buruh terancam di PHK dalam waktu dekat saat ini. Menurut Anda seberapa besar ancaman ini bila gelombang PHK terjadi Pak? Ya, tentunya dengan kondisi geopolitik internasional dengan dalam negeri, ini memang berpotensi menciptakan pengangguran atau PHK lebih banyak ya. Khususnya di dalam negeri nih, ya, karena kan tentunya badan usaha ataupun dunia usaha kita diperhadapkan pada kondisi mata uang rupiah yang melemah ketika harus membeli bahan baku impor, ya rupiahnya lebih banyak keluar kan gitu. Yang nanti berdampak pada harga pokok penjualan, cash flow perusahaan, sehingga harga akan meningkat. Nah, terkait juga nanti dengan inflasi. Bagaimana juga dengan suku bunga 5,5%, 75 basis poin naik, sehingga juga meningkatkan biaya bunga pinjaman yang akan dibayar oleh si pengusaha, si perusahaan. Cash flow terganggu lagi. Bagaimana dengan kebijakan, misalnya sekarang nih PKH, penertiban hutan dan sawit itu juga yang akhirnya banyak menciptakan PHK, proses produksi di kelapa sawit berhenti dan sebagainya. Bagaimana Koperasi Merah Putih yang menarasikan tentang gerai modern yang harus disingkirkan, yang mana gerai modern saat ini sudah memberikan lapangan kerja formal lagi, yang satu gerai itu bisa 7-10 sampai 10 orang, yang kalau itu nanti dihapus ataupun dipersulit, nanti kan akan menciptakan pengangguran atau PHK lagi. Demikian juga dengan kebijakan-kebijakan lainnya seperti bagaimana listrik, sehingga ada pemadaman, ada on, off, dan sebagainya, sehingga mengganggu dunia usaha. Demikian juga keramik ya, yang butuh supply gas. Bagaimana domestic market obligation yang harusnya 80% beredar di Indonesia, karena dolar sedang meningkat, menguat, dijualnya keluar untuk dapat devisa, sehingga industri di dalam negeri terseok. Nah, ini kan kalau tidak diatasi akan terjadi PHK lagi. Nah, jadi memang tentunya banyak akan terjadi PHK bila kondisi dalam negeri sendiri tidak bisa diatasi. Apa yang disebutkan oleh teman-teman KSPSI itu menjadi bukti bahwa memang sekarang ini potensi PHK-nya sudah sangat besar. Memang di April 23 ribuan lah ya. Tapi kalau memang begini dia akan muncul. 23 tambah 55 itu udah hampir 80. Sementara kita masih sampai Desember. Ya memang tahun lalu 88 ribuan yang ter-PHK. 2024 77 ribu. Nah, ini akan kecenderungan meningkat sehingga bisa sampai 100 ribu. Ini bicara orang yang ter-PHK. Belum lagi angkatan kerja kita kan meningkat 2-3 juta per tahun, lulusan SMA, lulusan perguruan tinggi, yang memang juga sangat membutuhkan pekerjaan. Belum lagi pengangguran terbuka kita 7,4 juta orang, sekitar 4,8% dari angkatan kerja. Ditambah setengah penganggur kita masih tinggi.
yaitu orang yang masih mencari pekerjaan walaupun mereka sudah bekerja, tapi belum baik ya. Mereka berusaha terus untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, yaitu 11,6 juta. Artinya, bila PHK ini terus terjadi dan meningkat, maka akan membebani angkatan kerja kita yang mana penciptaan lapangan kerja kita itu kan terbatas. Dalam 2 tahun pemerintahan Pak Prabowo, itu kan hanya 2, sekian juta. Padahal kita, pertumbuhan angkatan kerja saya sampai 2-3 juta. Mengatasi pertumbuhan angkatan kerja kita ya udah defisit pembukaan lapangan kerja. Ini pembukaan lapangan kerja masih formal dan informal, yang paling banyak itu informal. Yang formal itu hanya sedikit, seperti data BPS Agustus 2024 sampai Agustus 2025 hanya terbentuk 200.000 lapangan kerja formal. 1,6 jutanya itu informal. Nah, kita tunggu nanti nih Agustus 2026. Berapa penciptaan Agustus 2025 sampai Agustus 2026? Yang menurut saya masih juga banyak nanti dibuka lapangan kerja yang informal. Jadi jumlahnya juga masih di bawah pertumbuhan angkatan kerja, yang diciptakan pun kebanyakan informal. Nah, artinya pekerja-pekerja formal kita hari ini yang di padat karya, yang memang sedang bekerja dengan baik, sekarang terancam. Yang formal akan berkurang. Nah, ini kan persoalan, makanya saya mendorong pemerintah sekarang sudah ada Satgas PHK. Ayo Satgas PHK, kenceng dong jalannya, larinya lah, jangan jalan lagi. Supaya bisa mengidentifikasi perusahaan mana yang sedang bermasalah cash flow-nya, perusahaan mana yang sedang diancam pilot oleh para kreditor, perusahaan mana yang susah mendapatkan bahan baku gas, bagaimana perusahaan-perusahaan yang terganggu pembayaran bunga pinjaman karena BI rate-nya naik. Nah, ketika diidentifikasi ini diintervensi. Nah, APBN itu harus intervensi. Jadi misalnya ada permasalahan cash flow karena rupiahnya melemah, kasih pinjaman dengan suku bunga yang rendah 1% gitu, supaya mereka terbantu cash flow-nya, supaya mereka tetap berproduksi. Artinya pekerja itu nggak di PHK. Nah, kalau penurunan produksi, ya ada orang dirumahkan nggak dapat upah, ada yang di PHK. Nah, jadi penting Satgas PHK itu menjalankan tugas di hulunya, yang memang memperkuat bagaimana dunia usaha tetap bisa berproduksi. Jangan sampai menurun ataupun stop. Karena ya itu tadi konsekuensinya PHK. Nah, jadi intervensi positif dari APBN untuk mendukung. Jangan bicara, oh nanti kita kasih insentif pajak. Itu kan pajak di hilirnya. Sekarang yang persoalan kan di hulunya. Bagaimana? Yang memang tadi perusahaan diancam suku bunga tinggi, suplai listrik, suplai gas, terkait dengan PKH yang memang ini, dan kemudian bagaimana mereka membutuhkan modal kerja yang sekarang terbebani karena rupiahnya melemah, kan begitu. Oke, baik Pak Timbul. Pak Timbul, tadi juga Anda juga sempat menyebutkan banyak sekali, berarti ini menjadi ancaman serius, faktor-faktor penyebabnya apa saja adanya gelombang PHK ini. Nah, saya juga akan menanyakan kepada Anda, menurut Anda bagaimana pemerintah, apakah ini sudah cepat dan juga tepat untuk menindaklanjuti adanya gelombang PHK ini, tapi nanti kita akan bahas usai jeda Pak Timbul. Dan pemirsa juga jangan kemana-mana, kita akan melanjutkan perbincangan kita tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, kita masih melanjutkan diskusi bersama dengan Timbul Siregar selaku Koordinator Advokasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dari Watch. Baik Pak Timbul, kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita. Tadi sempat disebutkan atau dijelaskan oleh Anda ini menjadi ancaman yang besar ya Pak ya, dan juga ancaman yang serius bagi gelombang PHK ini. Dan Pak Timbul, ini bagaimana menurut Anda, apakah Anda sudah menilai sejauh mana pemerintah mengantisipasi adanya gelombang PHK ini? Apakah sudah cepat dan tepat sasaran Pak? Ya, saya melihatnya belum ya, walaupun memang Satgas PHK itu sudah di-state atau dinyatakan, dijanjikan lah di 1 Mei 2025, waktu Mei Day tahun lalu. Saya sih berharap banyak, sehingga ini bisa nanti menjadi bagian dari identifikasi dunia usaha kita untuk bisa diintervensi oleh pemerintah.
Nah, Satgas PHK itu di sisi hulu kan kerjanya gitu. Bagaimana mencegah. Nah, tetapi kan masuk 1 Mei 2026, Mei Day 2026, disebut lagi. Nah, baru kemarin tuh saya baca sudah ada Satgasnya, ketuanya Pak Mensesnek. Menurut saya, sekarang ini saatnya untuk terus lebih kencang gitu ya larinya untuk bisa menyelamatkan dunia usaha sehingga PHK itu bisa dicegah. Nah, kalau PHK itu terus berlanjut, maka dampaknya pengangguran, kemudian daya beli masyarakat turun, kan konsumsi rumah tangga itu kan banyak dikontribusi juga oleh para pekerja. Nah, kalau pekerjanya banyak di PHK, konsumsi rata-rata rumah tangga akan menurun. Padahal 52% pertumbuhan ekonomi kita dari konsumsi rumah tangga. Artinya apa? 6% pun di 2026 ini sangat sulit. 5% pun mungkin akan terancam. 4,89% mungkin. Karena konsumsinya menurun. Karena masyarakat yang memiliki daya beli menurun. Karena banyak PHK. Nah, kemiskinan akan bertambah banyak. Akan ada bantuan-bantuan sosial, APBN berat lagi. Kemudian akan terjadi proses kriminalisasi yang memang proses orang nggak dapat uang kok, nggak dapat pendapatan, nggak punya penghasilan, ya artinya langsung ke kriminal. Nah, ini kan juga sudah kita lihat begal, sudah relatif lebih banyak tuh beritanya sekarang. Nah, jadi tentunya saya berharap Satgas PHK yang sudah ada ini kencang larinya. Satu, mengidentifikasi perusahaan-perusahaan, nah misalnya seperti yang disebutkan KSPSI, berikan perhatian kepada perusahaan itu sehingga 55.000 itu tidak jadi di PHK. Nah, kedua, harus juga diberikan porsi APBN untuk mengintervensi itu. Jangan pelit juga, jangan sampai, wah kami nggak punya anggaran untuk mensubsidi ataupun memberikan pinjaman modal, bla bla bla. Harus ada gitu. Nah, yang ketiga selain anggaran yang mumpuni, kita juga harus mengharapkan pemerintah mengkaji ulang kebijakan-kebijakannya yang memang juga akan berdampak pada PHK. Seperti tadi, bagaimana mengawasi domestic market obligation, bahwa gas harus ada di Indonesia supaya bisa mensupport, mendukung industri-industri seperti keramik. Keramik itu kan masih padat karya. Demikian juga PKH, penertiban sawit, hutan, dan sebagainya. Itu juga lebih persuasif, lebih bijak lah. Bagaimana supaya tidak terjadi PHK tapi lingkungan bisa terjaga. Demikian juga dengan kebijakan-kebijakan lainnya yang menurut saya ya seperti saya mohon maaf ya, pidato presiden itu kan kerap kali menantang-nantang sektor swasta. Nah, ini kan juga yang nanti akhirnya menciptakan ketidakpastian bagi investor asing ataupun dalam negeri untuk menginvestasikan. Kita butuh lapangan kerja. Kalau memang nanti kita terus melawan pemerintah secara populis, melawan ataupun tidak ramah terhadap investasi, maka mereka akan pindah ke Vietnam, ke negara lain. Mereka yang mau masuk tidak jadi masuk. Kita butuh lapangan kerja. Kita butuh pekerjaan existing dipertahankan. Nah, semuanya itu memang membutuhkan dunia usaha. Nggak bisa pemerintah men-create pekerjaan, job creation-nya itu kan harus dari swasta. Dia kalau memang dari APBN itu terbatas. Nah, demikian juga kepercayaan itu muncul karena fiskal kita harus diperbaiki tata kelolanya. 335 triliun yang untuk MBG, kalau diberikan untuk pekerjaan yang bersifat formal, buka pabrik dan sebagainya, mungkin itu lebih mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Betul, anak-anak kita harus perhatikan sangat, yaitu dengan strategi lainnya. Ya, misalnya juga bagaimana pemerintah melihat lagi, mengkaji, misalnya Sritek nih. Sritek itu punya pasar, punya aset, punya lahan dan sebagainya. Itu aja diintervensi untuk dikelola lagi. Sampai sekarang kan nggak juga. Dijanjikan oleh Menteri Tenaga Kerja akan ada investor. Tapi sampai sekarang sudah hampir 2 tahun nggak ada juga. Padahal di situ pesangon belum dibayar, pembayaran kepada kreditor belum, karena asetnya nggak laku-laku gitu. Padahal mereka masih punya pasar, masih punya lahan, masih punya aset dan sebagainya yang memang bisa juga diaktifkan lagi. Yaitu apa? Intervensi pemerintah dengan APBN-nya. Nah, ini yang tentunya kita bisa nanti akhirnya membuka lapangan kerja yang lebih baik, yang sudah ter-PHK bekerja lagi, yang sudah bekerja
tidak jadi ter-PHK seperti itu. Tentunya ini adalah bagian penting yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan sangat cepat. Jangan sampai terlambat. Kalau terlambat, ya sudah, kita akan banyak menjadikan pekerja kita ter-PHK, angkatan kerja kita tidak dapat lapangan kerja. Sehingga banyakkan pengangguran lagi. Banyak lagi setengah penganggur, dan sebagainya. Ini akan menjadi bagian yang tidak pasti untuk menciptakan kesejahteraan. Apalagi tadi pertumbuhan ekonomi 6%, menurut saya sih sangat-sangat sulit. Seperti itu. Kembali kepada pemerintah untuk bisa lebih bijak, lebih punya intervensi anggaran, bisa mengkaji kembali segala kebijakan-kebijakannya. Supaya investasi bisa lebih masuk, pekerja bisa lebih banyak bekerja seperti itu. Oke, baik Pak Timbul. Ini berarti juga menjadi PR besar ya bagi pemerintah juga agar bisa melakukan kebijakan ini dengan tepat sasaran dan ini juga dilakukan secara optimal dan juga maksimal. Pak Timbul, kita juga harapkan ini mungkin masyarakat yang bekerja sebagai buruh pabrik tentunya mereka juga tidak khawatir adanya gelombang PHK dan agar pemerintah juga bisa menanggulanginya. Terima kasih Pak Timbul, mohon maaf kita keterbatasan waktu, nanti kita akan melanjutkan di lain kesempatan. Dan terima kasih pemirsa, kita usai jeda akan mengajak Anda untuk mencoba journaling untuk stress healing. Informasinya sesaat lagi, tetap di Halo Indonesia.